Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita keluarkan lagi pusaka dengan kondisi sesuai dengan mahar ya. Insya Allah kita sesuaikan dengan maharnya. Yang pertama dengan ada ini ya, dengan kondisi warongkone wis lumayan lawasan, kendit ya, warongko sama dedere kendit. Langsung kita lihat untuk diisi pusakanya. Pusaka dengan bilah lurus ini ya, bilah lurus dengan dapure brojol. Nah, pamor ini yang unik ya, ini putih-putih, ini bekas tisu ini. Monggo tak sepil alon-alon ya, tak sepilkan pelan-pelannya. Ada karat ini minta diwarang ya, ada karat tipis-tipis ini. Untuk di keseluruhan wilayah masih ini ya, masih utuh ini, tergolong masih utuh. Dengan pamor ini tak sebut ini aja ya, pamor tambal ya ini. Pamornya masuk pamor tambal. Ini ya kelihatan ini nyelorok ya, material ini selorok ya. Jadi kalau dikasih minyak ini bagus ini. Dapur brojol ya. Kita lihat untuk dipeksi, nanti kita ambilkan tisu. Kita lihat untuk dipeksi nih ya. Ini ya, dedere apik ya. Dedernya bagus ya. Mendake ya apik ya. Ini nih untuk dipeksinya masih lumayan utuh ya. Ada korosi tipis-tipis, tapi untuk di keseluruhannya masih aman ya, masih panjang. Kita lihat untuk panjang ini. Panjang bilai 35,5. Iya, 35,5 cm ya. Apik ini ya. Monggo buat dulur-dulur nih yang nyari keris brojol ya. Baik sini 6,5 cm. Masih cukup aman ya. Monggo. Keris brojol ininya Mas Kumambang ya, di Gonjone. Wah, asik ini ya. Monggo, ini mahare 1.250.000 ya. Dengan kondisi warongko ya, sandangannya sudah bagus ya. Edisi suro mahare segitu ya. Ini bagus oleh warongkone apik ya, warongkone apik ya. Sandangannya ya. Terus dedere dan juga pusakanya juga bagus ya untuk brojol. Yang kedua ini juga lumayan ya. Ini pendoknya saya nggak eneng ya, saya nggak ada pendoknya ini tinggal dikasih pendok ini. Warongkone ya nyandang lumayan ya, warongkone wis lumayan apik ya. Jogja ya, ini kuasi pendok ini ganteng ya. Kita lihat juga untuk di pusakanya. Masih di dapur lurus ya.
dapure tilam upi. Nah ini pamore, pamasuk pamor adeg ya, kayak pamor-pamor singkir ya. Untuk di keseluruhannya masih utuh sampai ke ujung, sampai ke panetesnya masih utuh. Monggo dulur-dulur nilai ya untuk di kualitas pusaka nih. Oh, asik ya. Dapur tilam upi. Kita lihat juga di peksi. Sandangannya ya wis lumayan ya. Untuk di sandangan pusakanya juga sudah lumayan. Terus ada mendae ya. Peksinya juga masih aman. Korosi sedikit ya wajar ya, pusaka sepuh ya pasti ada korosi-korosinya. Panjang bilai 33,5 untuk dibilahnya. Peksinya 6 cm pas. Ini juga masih aman. Pokoknya peksi pusaka itu kalau masih di atas 3,5 cm, 4, 5 itu masih aman ya, insya Allah ya. Maksudnya kita pasang deder gitu masih kenceng, nggak gampang lempas. Ini untuk mahare ini kasih mahare 750.000, monggo untuk ditilam upinya. Kok mahal brojolnya ya? Iya, monggo dinilai sendiri kok bisa mahalan bos. Sebenarnya nggak mahal ya itu ya, sebenarnya nggak mahal ya, sesuai dengan pusaka ya, dan sandangannya juga ya. Karena sandangan pusaka itu juga bisa mempengaruhi itu nilai mahar ya, karena sandangan pusaka itu ya mahal kalau yang bagus. Yang ketiga ada ini. Nah ini dapur pusaka yang sering ya atau banyak diburu para pecinta pusaka ini ya, dengan warongko ya. Ini mendak ya, mendaknya ini kelihatan ya, mendaknya juga wis jos. Ini masuknya ke Jogja ya sandangannya ya. Jangan lama-lama, kita buka pusakanya. Ini pusaka yang banyak diburu para pecinta pusaka ya. Untuk JST saya itu sudah termahal semua ya yang di yang di YouTube itu ya. Untuk JST saya itu sudah termahal semua yang di YouTube. Ini tak keluarkan lagi nih JST dengan kualitasnya, wah kualitasnya mantep ya. Kelengan ini ya materialnya ya, dengan material dan garap luar biasa, dan masih utuh sampai ke panetesnya. Ini cuaca mendung ya, di tempat saya itu ini mendung ya, mendung mau hujan ya. Dapurnya Jalak Sang Tumpeng atau JST ya. Ini kalau dikasih minyak ya, ini nungkak ya, ada tungkakan ini. Nah, ini nanti siapa cepet aja nanti, karena yang di YouTube saya itu sudah termahar semua ya. Termasuk yang kemarin saya ngupload juga ya, itu ya JST ya, yang agak bolong itu juga sudah termahar itu. Monggo ini jangan lama-lama, kita lihat untuk di peksinya. Wah, ini dedere top ya, dedere top. Ini mendaknya ini ya, insya Allah ini kalau mendaknya emas murni ya jos ya. Tapi emas ini kalau tidak salah ini perak emas ya.
Wah ini, tapi kalau salah ya mohon maaf, karena saya nggak punya alat tesnya ya. Tapi menurut yang punya dulu itu emas ini. Mau tak ambil nggak tega ya. Ya karena ini bawaan. Nah ini, wah untuk deteksinya ya. Oh, pusaka dengan peksinya masih besar dan ada tindik. Nah ini, wah, blur. Apa istimewanya tindik ya? Tentunya punya ini ya, tujuan dan maksud tertentu ya. Dikasih kelebihan tindik ya. Di peksinya ada tindiknya, ada nilai plusnya lah itu ya, tentunya ya untuk ditindik. Wah mantap ini ya. Untuk panjang wilayah 34,5 ini. Nah, ini tak keluarkan GST nya yang istimewa juga ini. Panjang peks ini 6 cm, hampir 7 cm ya, 6,5 cm lebih. Untuk yang GST ini lumayan ya mahar ya, tapi nanti monggo, karena ini edisi suro ya. Ini mahar 4.500.000 ini. Ini 4.500.000, monggo nanti dinego-nego karena ini versinya versi nyuro. Nah, jadi buat dulur-dulur yang belum punya pusaka biar cepat punya pusaka, yang sudah punya pusaka mudah-mudahan nanti pusakanya tambah banyak seperti itu, amin. Itu saja untuk hari ini. Jangan ini ya, jangan lupa pantau-pantau terus ya. Nanti kita keluarkan juga pusaka-pusaka dengan mahar-mahar ya di bawah 1 juta ya, mungkin ada juga mahar yang 500.000 ya. Tentunya dengan pusaka-pusaka yang kualitas sesuai ya. Jadi seperti itu. Ada pusaka mahar 500.000 ya. Bahkan yang di bawah 500.000 juga ada nanti. Kita keluarkan pusaka-pusaka jimatan ya. Itu saja untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan-ucapan yang kurang enak didengar atau kesalahan di dalam membabar sebuah pusaka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin karena memang keterbatasan kemampuan saya di dalam dunia pusaka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam satu hobi, dan salam seduluran.